Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya anak-anak semua? Hari ini kembali lagi kita belajar tematik. Sudah masuk di tema 2 ya, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan belajar subtema 1. Oke, kita simak baik-baik video selanjutnya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah memahami apa itu dongeng, mengetahui unsur-unsur dalam dongeng, memahami isi yang tergantung dalam sebuah dongeng, dan dapat menyampaikan kembali isi yang terkandung dalam sebuah dongeng, baik secara tulisan maupun lisan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan kalimat yang efektif. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral atau pesan baik yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Ada dongeng tentang manusia, ada dongeng tentang hewan, dan juga ada dongeng tentang tumbuhan. Oke, kita mengenal apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng. Yang pertama, biasanya dalam dongeng itu ada tokoh protagonis. Itu tokoh yang biasa memerankan pemeran baik dengan sifat baiknya. Ada juga tokoh antagonis atau yang berperan tidak baik ya atau jahat. Contohnya kalau di dongeng Bawang Merah Bawang Putih yang disebut tokoh protagonis itu bawang putih. Untuk tokoh antagonisnya itu adalah bawang merahnya, itu contohnya. Unsur lainnya adalah latar, tempat yang diceritakan dalam dongeng. Di mana tempat terjadinya gitu. Tempat itu bisa misalkan di sebuah hutan atau di sebuah kota, pokoknya yang disebutkan dalam dongeng tersebut. Kemudian waktu yang sedang berlangsungnya dongeng. Bisa malam ataupun pagi ya tergantung yang terdapat dalam dongeng. Ada juga pesan moral apa saja yang hendak disampaikan dalam cerita tersebut. Kita harus dapat memahami apa pesan yang kita dapat peroleh atau kita dapat contoh dari cerita dongeng yang kita baca. Terus kemudian unsur lainnya adalah sifat tokohnya. Sifat tokoh yang seperti apa yang diperankan oleh para tokoh dalam dongeng tersebut. Yang terakhir adalah judul, ada judul dongeng. Kita sudah baca dongeng harus tahu judul yang dongeng kita baca itu apa. Manfaat dongeng yang pertama apa ya? Kita kalau setelah membaca dongeng apa manfaatnya? Manfaatnya adalah menjadi hiburan yang menyenangkan. Dengan membaca dongeng jadi hiburan bagi kita. Kemudian sarana pendidikan karakter. Sarana pendidikan karakter ini diharapkan kita dapat mencontoh sifat-sifat yang baik yang terdapat dalam dongeng tersebut. Kemudian mencerdaskan karena dengan membaca dongeng tentulah kita banyak mengenal istilah-istilah baru atau kata-kata baru sehingga dapat mencerdaskan kemampuan bahasa kita, mencerdaskan kemampuan sikap kita juga. Kemudian manfaat lainnya adalah menumbuhkan minat baca. Oke, seperti itu. Nah, kita akan mengenal jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng ini ada legenda, ada mite, ada cerita rakyat, ada cerita binatang. Apa itu legenda? Kita mengenal legenda. Legenda itu adalah dongeng yang menceritakan asal mula suatu tempat. Contohnya legenda Danau Toba, Sasakala Tangkuban Perahu gitu. Jadi cerita tentang Tangkuban Perahu ini hanyalah sebuah dongeng. Berarti tidak nyata ya, meskipun Tangkuban Perahu itu memang ada, tapi
cerita asal mulanya itu hanyalah sebuah dongeng gitu. Kemudian mite itu adalah dongeng yang bercerita tentang para dewa dan mitos. Contohnya dongeng Dewi Sri atau Dewi Padi ya. Kita mengenal Dewi Sri, Dewi Padi ini sebagai dongeng tentang para dewa. Kemudian jenis dongeng cerita rakyat. Cerita rakyat adalah dongeng yang berasal dari suatu daerah tertentu. Contohnya Malin Kundang dari Sumatera Barat. Nah, ini cerita rakyat. Kemudian dongeng tentang binatang, cerita binatang atau fabel ya. Kita sudah belajar ya di kelas 2 tentang fabel. Itu yang menceritakan tentang dari seekor binatang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Nah ya, yang bisa kita contoh dengan sifat baiknya ataupun tidak kita contoh kalau itu sifat yang tidak baik. Ini disebutnya juga dongeng. Oke, wasem word. Apa itu? Kata yang sangat mengagumkan, yaitu terima kasih. Kita sudah belajar juga tentang ungkapan terima kasih di kelas 2 ya. Kelas 2 sudah belajar tentang ucapan terima kasih. Nah, ucapkanlah kata terima kasih ini dengan bahasa yang santun atau sopan, dan berterima kasihlah ini merupakan salah satu cara ungkapan kita bersyukur. Selain kepada manusia, kita juga dapat berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Dengan cara apa? Dengan cara memelihara dan memberi makannya dengan teratur, atau menyirami tanaman, tidak menginjak rumput sembarangan. Itu merupakan ungkapan terima kasih kita pada tumbuhan dan juga hewan ya. Kemudian apalagi ada juga word lainnya adalah permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf ini diucapkan pada saat seseorang melakukan kesalahan. Meminta maaf dan memaafkan orang lain merupakan sikap yang baik. Orang yang meminta maaf terlebih dahulu itu bukan berarti dia orang yang lemah ya, tetapi justru dia orang yang kuat, orang yang hebat karena berani mengakui kesalahannya dan meminta maaf terlebih dahulu. Nah, ini ada 3 kata ajaib yang sering terlupa. Maaf, tolong, dan terima kasih. Oke, jangan dilupakan ya pada saat kita bersalah, ucapkanlah maaf. Saat kita meminta pertolongan, membutuhkan pertolongan orang lain, ucapkanlah kata tolong, dan saat kita ditolong oleh orang lain, ucapkan terima kasih. Baik. Untuk tugas hari ini, kalian baca buku dongeng apapun yang kalian miliki di rumah. Ya, kemudian tulis judul bukunya, kemudian sebutkan tokoh yang ada dalam dongeng yang kalian baca tersebut, kemudian sebutkan latar cerita tersebutnya. Baik, semoga cukup jelas. Silahkan kirimkan, boleh disertai dengan foto selfie diri dan buku yang kalian baca, dan dicantumkan juga tugasnya. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga tugas hari ini dapat mudah dikerjakan dan materinya juga mudah